Anda semua yang hadir malam hari ini, sekali lagi tadi Pastor Edi bilang Anda dipilih untuk diberkati. Amin. Bilang buat orang di kanan, Anda dipilih untuk diberkati. Sama-sama kita buka dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Malam hari ini saya sangat excited, saya sangat bersemangat untuk bagikan firman Tuhan. Karena saya dalam hati saya, di kedalaman hati saya merasa bahwa Tuhan ingin lakukan sesuatu malam hari ini buat Anda. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, yang sudah ketemu katakan haleluya. Boleh saya minta semua kita sekali lagi kita bangkit berdiri, mohon maaf, jangan jemu-jemu, kita baca Alkitab satu ayat saja. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 3. Bersukacitalah. Bersukacitalah, amin. Silakan duduk. Oke, malam hari ini saya kasih topik khotbah saya. Selamat datang sukacita. Semua katakan. Selamat datang sukacita. Oke. Ini kebalikan dari yang Pastor Edi bilang selamat tinggal dunia tipu-tipu. Nah, sekarang selamat datang sukacita. Haleluya. Oke. Dalam survei di tahun 2020 dalam sebuah lembaga riset yang namanya Walls, dia mengambil sampel jawaban sampel pendapat dari kurang lebih 12.500 responden. Ini lembaga survei di tahun 2020. Dia membuat survei untuk melihat bagaimana pandangan orang tentang kebahagiaan, tentang sukacita di tahun 2020. Oke. Dan hasil surveinya buat saya itu sangat terkejut. Buat saya sangat terkejut. Kayak gini, ternyata bahwa ada sekitar 62% orang yang menganggap bahwa di tahun 2020 pendapat mereka, pandangan mereka tentang kebahagiaan, tentang sukacita itu berubah. Oke. Dan ada lebih dari 70% dari 12.500 responden itu mereka berkata bahwa mereka lebih bahagia di tahun 2020. How come? Karena semua kita tahu bahwa tahun 2020 adalah salah satu tahun tersulit. Setuju, amin? Tapi saya lihat bahwa survei yang dibuat oleh lembaga riset Walls mengatakan bahwa lebih dari 70% dari 12.500 responden berkata bahwa tahun 2020 mereka berbahagia, mereka bersukacita. Nah, ternyata gini saudara, pandangan mereka tentang sukacita, tentang kebahagiaan itu berubah di tahun 2020. Kenapa? Karena kebanyakan di antara mereka, 70% lebih itu berkata bahwa dengan pandemi mereka lebih banyak bersosialisasi. Pastor Edi pernah singgung juga, suami-suami yang ngelantur di luar sekarang lebih punya banyak waktu dengan istrinya di rumah, dengan anak-anaknya di rumah. Betul? Anak-anak yang lebih banyak ngelantur di luar sekarang punya banyak waktu dengan orang tuanya. Oke, apalagi ada work from home, jadi agak lebih santai di rumah. Yang bekerja, amin. Oke, saya ada suara, puji Tuhan. Ya pasti akan ada lebih sedikit waktu yang lebih rileks di rumah gitu. Ada juga orang-orang yang akhirnya karena dibatasi di luar, waktunya lebih banyak di rumah. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan dia punya tetangga, bangun relasi dengan tetangganya. Saya dengan istri sampai hari ini kami sudah berapa tahun sudah berapa tahun ya? Hampir 2 tahun ya, 1 tahun lebih ya. Kami 1 tahun lebih ya, pindah rumah. Dan saya pribadi karena mungkin banyak kesibukan, kami gak terlalu dekat dengan kami punya tetangga. Tapi istri saya kaget, dia bisa waktu ngomong, oh yang ini namanya ini, om ini namanya ini, anaknya ini, tinggal di sini, marganya ini. Luar biasa sekali ya. Itu karena efek tinggal di rumah. Bisa kenal banyak tetangga. Oke, kenal. Ada juga orang-orang yang mungkin waktu ini dia pakai untuk bisa bangun relasi dengan dia punya saudara yang jauh, yang di Holland, maybe. Ada sini yang punya saudara di Holland yang sering video call. Wah, banyak ya, puji Tuhan. Coba angkat tangan nih, yang di Holland. Yang punya saudara di Holland. Holland ya, puji Tuhan. Oke. Bisa video call ya dengan teman-teman, dengan keluarga. Oke. Jadi menurut para responden yang disurvei ini, bagi mereka hal-hal ini yang buat mereka punya sukacita bertambah. Mereka lebih bahagia. Oke.
Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa ada banyak hal-hal yang lain yang negatif akibat dari pandemik. Oke, tapi kita ngomong soal sukacita, ngomong yang positif hari ini. Oke, nah laporan tingkat kebahagiaan di dunia yang dirilis oleh PBB, oleh United Nations Organization tahun 2018 itu menempatkan Indonesia di urutan ke-96 negara yang paling berbahagia di muka bumi. Saudara, ada sekitar 200 negara, Indonesia menempati urutan ke-96 negara yang paling berbahagia di muka bumi. Tepuk tangan buat Indonesia. Iya. Saudara, 96, tapi saudara itu naik loh. Hari ini dia naik terus. Yang pertama itu Finlandia dan negara-negara di semenanjung Skandinavia. Oke, Norwegia. Jadi kalau Anda ingin semakin bahagia, yuk pindah ke Finlandia. Nomor 1. Ini negara yang paling berbahagia, tingkat kesejahteraannya. Karena kenapa saya singgung ini? Karena tugas kita untuk berdoa bagi bangsa kita. Tugas kita berdoa bagi kota kita. Kita gak boleh jadi orang-orang yang egois. Anda mau terima yang baik dari pemerintah, tapi Anda gak mau doakan pemerintah. Sorry please, salah. Oke. Ya, tangkap ya. Oke. Nah, bulan ini kita genap 1 tahun COVID di Ambon, betul? Ya kan? Saya ingat ini minggu-minggu dimana kita akhirnya kita batal, kita punya persiapan buat kita retreat di atas di Siwang gitu. Dan ini akhirnya semua gereja secara online beribadah di Ambon. 1 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 dan ada banyak hal yang kita alami dalam hidup kita. Namun tadi seperti yang saya katakan bahwa kita bisa mempelajari, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, kita bisa belajar, ada banyak hal, memang ada hal-hal yang negatif yang kita alami. Oke. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya karena COVID, ada mungkin yang kehilangan kerabatnya karena meninggal karena COVID, mungkin dia punya job juga menurun, atau juga mungkin ada yang di kantornya dia punya salary itu dipotong untuk bisa menyimbangkan neraca keuangan di perusahaannya supaya tidak banyak yang dipecat. Mungkin ada yang kayak gitu. Itu hal yang negatif memang. Tapi bisa lihat bahwa akan ada selalu hal-hal yang positif di tengah-tengah kondisi buruk yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Oke, sekali lagi, selalu akan ada hal-hal yang positif di tengah kondisi buruk yang kita alami. Jadi bagaimana kita berespons di tengah-tengah kondisi seperti ini, itu akan berdampak pada apa yang akan kita dapatkan nanti. Bagaimana Anda berespons untuk setiap situasi kondisi yang buruk, itu akan menentukan apa yang nanti kelak akan Anda dapatkan. Karena dalam setiap situasi yang buruk sekalipun, selalu punya hal yang positif. Saya katakan buat Anda sekali lagi. Dalam situasi yang buruk sekalipun, selalu ada hal yang positif. Anda lihat, bahkan sebuah jam yang mati sekalipun, dalam 1 hari, dia akan menunjukkan 2 kali waktu yang tepat. Anda ngerti gak? Kalau jam Anda mati di angka 10:10, berarti dalam 1 hari itu, jam ini akan menunjukkan 2 kali dia, dalam 1 hari itu dia menunjukkan 2 kali jam yang tepat. Ya kan? Ya, kalau dia mati di angka jam 10:10, berarti jam 10:10 pagi tepat. Dan jam 10:10 malam tepat juga. Dilihat, setiap situasi yang buruk sekalipun, selalu akan ada hal-hal yang positif di dalamnya. Tergantung bagaimana Anda meresponi itu. Oke. Jadi bicara soal positive thinking. Bilang buat orang kiri kanan, positive thinking. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Paulus tuliskan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat tadi, menunjukkan bahwa Paulus ini orang yang sangat luar biasa, yang buat saya dari segi maintenance pikirannya, dalam segi rohnya ini orang sangat luar biasa. Mengapa? Karena kalau Anda baca latar belakang Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi ketika dia ada dalam penjara. Sekali lagi, latar belakang surat Paulus untuk jemaat di Filipi, saudara, dia tulis kitab ini, dia tulis surat ini untuk jemaat di Filipi dalam kondisi ketika dia ada di dalam penjara. Dia bukan lagi santai-santai di rumah, lagi work from home, bukan saudara. Tapi dia di dalam penjara. Okay? Maka saya bilang bahwa Paulus punya pikiran dan roh itu sangat luar biasa. Pikirannya dan rohnya itu tidak terikat dengan apa yang dia alami di sekitar dia. Tapi pikirannya dan rohnya itu terikat dengan apa yang ada di sorga. Makanya selalu kita berdoa, di bumi seperti di sorga. Makanya keadaan Paulus di dalam penjara tidak bisa menghilangkan sukacitanya.
Bagaimana mungkin orang yang sementara di penjara bisa bilang buat orang yang lagi bebas di luar, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nonsens, gak mungkin. Ini bukan penjara seperti sekarang. Kita lihat banyak kasus ya. Bahkan yang koruptor pun ada AC dalam penjara, enak kali. Gitu ya kan. Darah, penjara di mana Paulus ada, penjara yang ditempati oleh Paulus ini bukan penjara VIP. Dan itu kaki tangannya itu dipasung, lehernya dipasung. Kemudian dia dijaga oleh tentara Pretorium. Ini calon-calon pemimpin masa depan di kerajaan Romawi pada masa itu, saudara. Ini pasukan khusus yang jaga dia. Anda bisa bayangin gini, orang di dalam penjara sekarang, lalu kemudian yang jaga dia itu pasukan elite Kopassus yang jaga dia. Jangan bilang wow ya. Oke. Seperti itu Paulus. Makan dibatasi, ngomong dibatasi. Oke. Saya bisa lihat di tengah-tengah kondisi seperti itu, dia memilih untuk bersuka cita. Itu luar biasa loh. Anda seperti Paulus biasa, saya lebih luar biasa. Di tengah-tengah penjara kondisi seperti itu, tapi dia masih bisa tulis surat. Lalu bilang buat jemaatnya, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Mana mungkin? Kecuali orang ini punya pikiran tertuju buat Tuhan. Kecuali orang ini punya roh tertuju buat Tuhan. Sehingga kondisi apapun di sekeliling dia tidak bisa mempengaruhi dia. Karena pikirannya, hatinya berfokus tertuju buat Tuhan. Makanya dia mau punya masalah apapun, tantangan seperti apapun, tapi hatinya diisi dengan sukacita. Itu sangat luar biasa. Logikanya kalau Anda di dalam penjara, kalau orang dalam penjara, maka orang itu yang butuh dukungan. Orang itu yang butuh support. Orang itu butuh didoakan. Tapi Anda lihat Paulus kebalikan, Paulus terbalik. Dia malah mendoakan jemaatnya. Bukan cuma Filipi. Ada banyak surat di dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus ketika dia dalam penjara. Dia kasih support. Bahkan buat dia punya anak-anak rohani, Timotius. Dia support. Karena sangat luar biasa. Filipi 1 ayat yang keempat kita lihat. Dikatakan gini, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bagaimana mungkin orang yang punya masalah dalam penjara masih bisa berdoa untuk orang lain yang di luar, yang bebas, supaya mereka juga diberkati. Paulus sangat luar biasa. Lihat, Anda senang, pasti Anda juga ya, kalau Anda yang takut Tuhan mungkin ya. Tapi mungkin kebanyakan orang kecenderungannya kalau lagi senang, jangankan untuk berdoa bagi orang lain. Dia sendiri pun berdoa, dia lupa. Apalagi berdoa untuk orang lain. Paulus tidak. Dalam penderitaannya, ya, ketika di penjara, dia masih sempat-sempatnya berdoa buat orang lain. Bahkan dia bilang, aku selalu berdoa dengan sukacita. Rejoice. I am praying with rejoice. Itu luar biasa loh saudara. Anda di sini kalau punya masalah berdoa sudah ngewe-ngewe. Tisu satu bakul habis gitu ya. Paulus tidak, saudara. Sangat luar biasa. Filipi 1 ayat 18. Kita lihat. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Dia alami, dia rasakan bahwa dia ngomong buat jemaatnya. Dia praktekkan bahwa dia ngomong buat jemaatnya. Woi, dalam penjara pun, loh, aku bersukacita. Karena kamu juga harus bersukacita. Lihat sekali lagi, sukacita, saya ulang sekali lagi, sukacita tidak dipengaruhi oleh kondisi di sekeliling Anda. Jangan sampai mood Anda besok itu dipengaruhi oleh tetangga Anda. Tetangga Anda buang sampah di Anda punya halaman, Anda hilang mood sukacita waktu mau ke gereja. Lah ngapain? Kenapa Anda punya sukacita harus ditentukan oleh perlakuan orang? Sukacita Anda ditentukan oleh hubungan Anda dengan Tuhan. Mood Anda ditentukan oleh hubungan Anda dengan Tuhan. Bukan mood Anda ditentukan oleh tetangga Anda. Jadi waktu tetangga Anda buang sampah atau mungkin bikin apalah, anything. Di sekitar Anda, di pinggir Anda punya rumah, lalu Anda mulai marah-marah, hilang sukacita. Mau ke gereja, marah-marah. Sampai di gereja mukanya berot.
Akhirnya bilang shalom, shalom. Yang rugi siapa? Jangan, ya kan? Saya pun kadang-kadang dengan istri kalau sudah saya pulang ke rumah udah capek. Kadang-kadang kalau ada hal yang miss, ada hal yang kecil gitu. Kenapa sih bikin gini? Kenapa sih bikin itu? Udah. Daripada saya ngomong, nanti hilang sukacita saya bikin aja tenang. Oke, come on Edwin, you can do it. Wah gitu saya. Ayo, saya bikin aja, oke. Ya, karena kalau kami bersoal jawab, maka kami berdua tidak lulus ujian. Gitu. Soal jawab. Itu hal-hal yang kecil. Sekali lagi, ngapain, kenapa harus mood Anda, sukacita Anda, itu ditentukan oleh lingkungan sekitar. Oke, Anda sendiri. Amin. Haleluya. Oke. Jadi kalau orang bilang tidak mungkin dalam kondisi seperti ini orang bisa bersukacita, saya bilang bisa. Dalam kondisi yang buruk sekalipun Anda bisa tetap bersukacita. Nah, Paulus dia tunjukkan hal yang sama. Jadi pastor, lalu apakah kita tidak boleh bersedih? Saya tidak bilang seperti begitu. Oke. Karena pengkhotbah dia katakan begini. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saya bilang Anda terus bersukacita, bukan berarti bahwa Anda gak boleh menangis. Bukan, ada waktu untuk Anda menangis, ya kan? Tidak mungkin tetangga Anda atau tidak mungkin sahabat Anda meninggal lalu Anda ketawa. Oh, haleluya. Kan gak mungkin. Nanti dikirain Anda ini pasien yang lepas dari rumah sakit jiwa di Narnia gitu, ya kan? Tidak mungkin. Tapi jadi maksud saya bukan seperti itu, bukan. Ya kan? Yang saya maksudkan adalah jangan sampai kesedihan Anda itu mencuri hak Anda untuk bersukacita. Waktu Anda dengar kata mencuri, Anda ingat siapa? Lagi. Yang saya maksudkan adalah jangan sampai kesedihan Anda itu mencuri hak Anda untuk bersukacita. Waktu Anda dengar kata mencuri, Anda ingat apa? Ingat siapa? Mencuri. Sampai bilang Yesus Christ. Waktu Anda dengar mencuri, Anda ingat siapa? Iblis. Tuh. Ya karena kita bilang iblis itu spesialisasinya adalah mencuri. Dia mencuri apa saja. Oke. Jadi bukan cuma tuyul, iblis pun juga. Oke. Ya, tuyul itu turunan iblis. Ya, gitu. Jadi waktu Anda bersedih, tanpa Anda sadar, Anda sementara buka celah untuk iblis mencuri sukacita Anda. Makanya jangan terlalu lama Anda bersedih. Oke. Hak Anda untuk bersukacita itu bisa dicuri oleh iblis. Bisa diambil oleh iblis. Karena iblis tidak ingin lihat Anda sukacita. Ya. Iblis ingin lihat Anda termenung, sedih, punya masalah banyak, meratapi diri. Karena iblis tahu bahwa letak kekuatan orang percaya, letak kekuatan anak Tuhan itu dalam sukacita. Waktu Anda bersukacita, Anda bikin apa saja Anda enjoy, ya kan? Waktu Anda bersukacita, Anda makan apa aja enak. Tapi begitu Anda sedih, bubur ayam sekalipun, makan seperti rasa bubur tok gitu. Waktu Anda sedih, di depan Anda sekalipun Burger King yang 3 lapis seperti gini, Anda seperti makan kumbili atau kasbi yang cuma seperti gini. Jangan salah, iblis tahu letak kekuatan kita dalam sukacita. Tapi dia bilang bahwa waktu orang sakit, waktu dalam kondisi sakit, hati yang gembira itu obat yang manjur. Dan iblis tahu itu. Makanya iblis selalu mencoba mencuri sukacita Anda dan saya. Dia nggak ingin lihat Anda tertawa lebar. Dia ingin lihat Anda bersedih, murung, patah hati dalam kepahitan, lalu mulai bisik-bisik. Udah, ini nggak ada orang, tuh ada tali, ambil aja, dibikin lasso, lempar, selesai, dibikin biar lebih keren, dibikin live Facebook sama Instagram, disiarkan langsung. Ya, serius, benar itu fakta, ya kan? Anda ketawa, tapi itu fakta, betul gak? Lihat itu cara pekerjaan iblis.
Dia nggak ingin Anda bersukacita karena dia tahu begitu Anda sukacita, Anda punya kekuatan. Waktu Anda melayani Tuhan dengan sukacita, Anda seperti orang bebas. Anda bersukacita. Makanya waktu Anda ada di gereja karena hati Anda bersukacita, waktu praise and worship Anda jauh. Tapi kalau Anda punya masalah, Anda sedih, Anda datang di gereja, lalu praise and worship, lalu firman Tuhan Anda seperti biasa-biasa saja, Anda buruk. Saya mau tanya, Anda dapatkan apa? Tidak ada. Yang dapat untung itu iblis. Oke. Saya nggak tahu semua Anda yang hadir malam hari ini, Anda datang dengan latar belakang apa, saya nggak tahu. Oke. Tapi saya bilang sekalipun kalau Anda datang malam hari ini, Anda punya masalah, dengan baik-baik malam hari ini harus diselesaikan dengan Tuhan. Oke. Nanti kita lihat. Nah, bagaimana iblis mencuri sukacita kita? Ada banyak hal, ada banyak cara iblis mencuri kita punya sukacita. Tapi malam hari ini saya hanya bagikan beberapa saja. Yang pertama, akar pahit. Semua katakan akar pahit. Nah, iblis bisa mencuri sukacita kita lewat akar pahit. Akar pahit itu bisa timbul karena berbagai peristiwa-peristiwa buruk yang kita alami. Dan itu membuat kita mengalami kepahitan. Itu bisa membuat kita menjadi sakit hati, dendam dan sebagainya. Dan akar pahit atau kepahitan ini itu bisa terjadi sejak kita masih masa kecil. Bahkan mungkin sampai sekarang ini. Dan kalau itu kita alami pada masa kecil kita, saudara, kebanyakan itu dibawa dalam memori alam bawah sadar kita. Sehingga kadang-kadang itu berpengaruh ketika kita besar, itu berpengaruh pada pola tingkah laku kita, perilaku kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah komunitas. Kadang-kadang itu dibawa alam sadar. Ketika Anda besar, itu dia tampak, itu dia keluar otomatis. Oke. Karena ada hal-hal yang buat Anda sakit, ada hal-hal yang buat Anda pahit. Oke. Disumpah sama orang tua, dibilang sampai tua tidak akan bisa punya pekerjaan. Kalaupun sekolah kuliah nggak bisa berhasil. Ataupun ada yang sejak masa kecilnya dididik dengan sangat keras oleh orang tuanya dan itu membentuk perilaku dia. Cuman dua. Waktu dia besar kalau bukan dia orangnya suka menyendiri, minder. Orang itu akan menjadi tipe pemberontak. Saya pernah ada di titik ini. Tapi saya bukan jadi orang yang berontak. Saya jadi orang yang suka menyendiri. Tidak bisa bergaul dengan orang. Saya selalu minder. Kalau saya tahu kekurangan saya selalu berusaha untuk menutupinya. Supaya gak kelihatan. Padahal saya salah. Supaya kelihatan perfect di depan orang. Dan Anda mungkin, loh kok bisa? Iya, berhubungan. Oke, berhubungan. Ya, pernah waktu saya kecil karena saya di sekolah minggu. Bukan sekolah minggu sebenarnya. Gereja anak, beranak. Ya pergi pada anak, masih kecil sekali. Nah kan anak-anak kan suka berkelakar, ya kan, suka bercanda. Namun juga anak-anak ini satu kali karena teman saya ini dia ya orangnya nakal. Ya sekali pulang kami bercanda, terus saya dipukul. Ini sobek ini saya punya ini. Sampai sekarang ada bekasnya. Tadi kan basah dengan darah semua, kan bocor ini semua. Dan saya sampai di rumah, atau yang lihat pertama tuh papa saya. Nah, kira-kira menurut Anda respons orang tua Anda ketika lihat Anda gitu gimana? Mungkin aduh nyong kenapa, aduh ya kan gitu ya. Dan saya enggak, saya tidak. Dan waktu saya datang gitu, saya mengapa ini? Dengan kondisi seperti ini, mau ngapa ini? Lalu kemudian saya bilang dengan teman terus ditonjok. Dia tahu dalam kondisi saya lagi berdarah kayak gini, papa saya bukannya bawa saya untuk diobatin, saya ditendang. Kenapa kamu nggak balik? Dan itu membekas dalam hati saya. Waktu saya masih sekitar umur 8 atau 9 tahun, masih SD saya. Dan itu membekas dan ada banyak hal lain. Jadi saya pribadi yang laki-laki dan saya punya kakek yang tua, kami benar-benar merasakan bahwa orang tua saya, khususnya papa itu sangat keras. Bukannya saya diobatin, saya malah ditendang. Maka nggak balas. Gitu.
Itu luar biasa sekali. Ada banyak. Saya juga pernah ngomong di sini, saya pernah cerita di sini, saya nangis pulang karena ada ya itulah dengan teman-teman bermain dan lain-lain karena macam anak-anak. Oke. Bukan. Saya ingat waktu ada barang dalam rumah kami yang hilang, terus saya dipukul dengan sapu lidi. Itu kan ada tulang daun kelapa. Ya kalau orang bikin ketupat kan tulangnya kan dilepaskan tuh, ya kan? Tulangnya dipisahin. Nah itu diikat jadi satu buat jadi pecut lah kalau mau bersihin kasur, dipukul-pukul gitu. Nah waktu ada saya ingat waktu itu Walkman kami yang hilang di dalam rumah. Kemudian ditanya, ini siapa yang ngambil gitu. Bapak saya sudah ngomong-ngomong marah-marah, ini siapa yang ngambil? Kami kan gak tahu, anak-anak gak tahu. Dalam kondisi udah lagi marah, Bapak saya udah ambil itu yang tadi, yang urat daun itu yang diikat jadi satu, diambil. Waktu mau dipukul ke saya langsung balik gini. Tapi karena saya salah menghindar, nah itu bayangkan itu rotan yang dipukul ke saya itu melintang di depan muka saya gini. Masih kecil, umur 9 tahun, 10 tahun. Saya pergi ke sekolah, saya ingat kelas 4 SD. Saya pergi ke sekolah dengan kondisi darah mati di sini. Muka saya. Kulit udah gosong kayak gini, tapi masih kelihatan. Iya. Awal-awal saya di gereja, kalau saya ingat momen ini, saya benar-benar sedih, saya benar-benar marah gitu. Tapi benar sekarang udah dilepaskan. Totally. Dalam kondisi saya nangis karena sakit, saudara. Saya dibilang diam gitu, sudah diam, saya nggak bisa diam. Orang sakit kok gitu kan, diam gitu, diam. Karena saya nggak diam, saya dipegang tangannya, dibawa ke kamar mandi, disiram dengan air dingin. Kayak gini, disiram terus. Dan itu benar membekas waktu saya besar, bekas. Ada kayak gini. Dalam hari ini Tuhan ingin lepaskan Anda. Perlakuan keras orang tua yang sampai hari ini Anda masih membekas. Dengar loh. Kalau Anda ingat dan Anda masih rasa panas di sini, berarti Anda belum bebas. Kalau Anda ingat momen-momen ketika Anda disakiti, Anda masih rasa pahit sakit di sini untuk siapa saja, Anda perlu dibebaskan. Anda perlu didoakan. Karena bisa jadi Anda masih simpan akar pahit. Dilecehkan. Ada anak-anak yang waktu kecil, waktu dilecehkan, waktu mereka besar, mereka tuh takut didekati orang. Dan kalau itu Anda yang ada di malam hari ini, Anda perlu didoakan. Dibully dan lain-lain. Disakiti oleh Anda punya orang terdekat. Ada yang mungkin saking karena sudah cinta dengan pacarnya, terus diputusin dan lain-lain. Itu benar-benar membekas dalam hatinya, benar sakit. Ada yang kayak gitu? Anda pikir itu biasa dan iya benar. Dan kadang-kadang itu yang bikin orang susah untuk move on. Ya. Yang masih di bawah umur tutup telinga ya, jangan ingat. Kemarin saya ikut acara yang namanya webinar yang namanya Global Leadership Summit. Karena ada seorang pembicara, dia mengenalkan sebuah terminologi baru dan saya keren juga kalau anak muda tahu ini. GETMO. 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 Itu singkatan dari good enough to move on. Jadi kalau orang bilang, wah, saya mesti ingat pacarnya. Wah, susah move on. Bilang, sorry, I am GETMO. Good enough to move on. Jadi apa aja, gue sudah move on. Oke? Kalau Anda tahu Anda punya teman kiri kanan, ada yang kayak gitu bilang buat dia, you are GETMO. Bukan Germo, bukan ya. Bukan Germo. GETMO, good enough to move on. Jadi kami berdoa supaya anak-anak Levi's Youth adalah anak-anak yang good enough to move on. Oke, apa aja selalu gampang gitu. Sorry, sudah lupa tuh, ya kan? Gitu kan. Jadi kami berdoa supaya Anda seperti gitu ya. Ya kalau sampai hari ini ada yang masih susah untuk move on, hati-hati. Please. Jangan. Ya. Akhirnya Anda takut untuk bangun hubungan lagi dengan orang. Ada yang kayak gitu. Ya kan? Sudah tetapkan tanggal pernikahan, batal gitu. Jadi pahit kayak gitu. Mungkin kami berdoa biar di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya kan?
Waktu tangganya tetap jatuh, wah udah jadi tangga. Ya, tapi ini semua hal-hal yang bisa dipakai oleh iblis untuk mencuri sukacita Anda. Jadi Anda tuh kalau di kampus, di sekolah jadinya suka minder, penyendiri. Orang lagi bersukacita, lagi ramai, Anda seperti kayak, maaf kata orang bilang takisu. Ya, takisu. Lalu pas guru ngomong suara besar, suaranya gede ya kan. Nah, orang bilang, lalu Anda takoro. Ya kan? Anda pikir mungkin ini biasa. Tapi saya bilang saudara, kadang-kadang ini gak biasa. Kadang-kadang ini bawaan dari sejak Anda kecil. Ada sesuatu yang masih mengikuti Anda ketika sampai Anda besar. Ada semacam ketakutan, akar pahit, sakit hati dan lain-lain. Ingat saya bilang, kalau Anda ingat satu peristiwa, Anda ingat seseorang dan Anda masih merasa sakit panas di sini, berarti itu perlu dilepaskan. Anda bilang, betul saya sudah mengampuni. Kalau Anda bilang Anda sudah mengampuni, tapi kalau Anda ingat itu peristiwa, Anda masih merasakan sakit di sini, belum. Mungkin sudah mengampuni, tapi Anda belum dilepaskan. Anda belum melupakan. Nah, tadi saya baca seorang dokter dengan seorang ahli psikologis, dia bilang gini, ketika kepahitan itu Anda simpan dalam jangka waktu yang sangat lama, maka itu akan mempengaruhi Anda punya metabolisme tubuh, itu akan mempengaruhi Anda punya sistem imun dan fungsi organ-organ secara fisik dalam tubuh Anda. Makanya Anda lihat waktu orang-orang yang suka hidup dalam kepahitan, dalam akar pahit, dendam, sakit hati, ini orang-orang yang gampang sekali kena serangan darah tinggi, tekanan darah tinggi. Ini orang-orang yang gampang sekali sakit. Karena itu berpengaruh buat dia punya sistem imun. Ya kan? Saya pernah bilang di sini, saudara rugi kalau Anda jadi orang yang seperti gini. Ya, saya pernah ada di situ lagi di depan sini lagi, wah haleluya gitu. Di sini waktu masih kami di gereja yang lama, waktu lagi nyanyi, lagi nyembah Tuhan, ada satu anak yang memang saya pernah punya masalah dengan dia. Dia masuk di gereja, waktu saya lihat dia, saya bilang ini kurang ajar dalam hati saya. Tapi mulut saya gini, haleluya, kibarkanlah. Dalam hati saya gini, kurang ajar. Maaf ya. Serius, saya di situ. Saya di situ. Makanya kami di depan pun kalau kami nyanyi udah kayak biasa-biasa. Cuma di luar aja yang kelihatan rohani. Luar biasa, nyanyi suaranya bagus. Tapi spirit to spirit nol. Ini karena itu ya saya bilang tadi. Karena semua yang berdiri di altar sini kami selalu bilang buat Anda, hati Anda itu dijaga dengan baik. Saya lagi Asher Ha'aya Behove Beyapo, ya kan? Tapi waktu dia masuk kurang ajar. Bisa kayak gitu saudara. Kita lihat. Ditutupi dengan hal-hal yang rohani sekalipun, saya bilang gak bisa. Anda pelayan, Anda siapapun kalau Anda di situ, Anda perlu didoakan, Anda perlu dilepaskan. Jangan tunggu Anda sakit. Jadi coba kita renungkan malam hari ini, kalau ada di antara Anda yang demikian, maka sekali lagi Anda perlu didoakan, Anda perlu dilepaskan. Yang kedua, iblis pakai cara apa untuk curi sukacita kita? Yang kedua, lewat masalah dan beban hidup. Masalah dan beban hidup. Sama-sama kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, kita baca ayat yang ke-4, kita lompat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja pasal 19, ayat yang ke-4, lalu kita lompat ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya siapa? Eliab. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Yang ingin mati ini siapa? Halo, yang ingin mati siapa? Elia. Ini bukan nabi kacang-kacangan. Seorang nabi besar. Kemudian Elia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Elia masuk dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Ada yang pernah bermalam di gua? Oke, Elia pernah. Maka firman Tuhan datang kepadanya
demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dan lihat yang saya kasih tebal. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Benarkah demikian? Nanti kita lihat. Nah, guys, seharusnya Elia, nabi besar ini, harusnya dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia baru saja mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa. Dan dia mengalahkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyerah sendirian. Anda 1 lawan 1, selesai. Elia 1 lawan 850 orang sendirian. Dengan Tuhan dia buat perbedaan. Amin. Anda pun kalau Anda percaya bahwa dengan Tuhan Anda sendiri, Anda tetap bisa buat perbedaan. Amin. Ya kan? Harusnya Eli ini dia bersuka cita. Karena dia baru mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan sangat luar biasa. Tapi apa yang kita bilang bahwa saat itu ketika didengar oleh Ratu Isabel. Oke, ini Ratu Jahanam. Ya kan? Dan ketika didengar oleh Isabel. Ya kan? Apa yang salah? Ya kan Jahanam dia kan. Anak Jahanam, Ratu Jahanam ini dia kan gitu. Ya kan? Waktu didengar oleh Isabel, saudara tahu. Isabel lalu berikhtiar kirim pesan buat dia punya staf. Pergi bilang Elia, besok di jam yang sama dia pasti mati. Karena Elia waktu dengar itu, Elia apa? Takut. Oke. Pikirannya kacau. Lalu dia kemudian lari masuk ke dalam hutan ke padang gurun. Dia lari. Ini jadi masalah besar buat Elia. Jadi masalah besar buat Elia. Saudara, saya bilang bahwa kadang masalah dan beban hidup itu dipakai oleh iblis untuk menggiring pikiran kita bahwa kita sendiri, bahwa tidak ada orang yang care sama kita, tidak ada orang yang peduli dengan kita. Padahal faktanya kalau Anda bandingkan ayat yang ke-18 dikatakan begini, tetapi aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Loh, Elia enggak sendiri, masih ada 7.000 orang yang Tuhan siapkan. Yang masih hidup, Elia enggak sendiri. Tadi bilang aku seorang diri. Karena pikir dia sendiri, enggak ada orang yang peduli sama dia, lalu dia pengen bunuh diri, dia pengen mati aja gitu. Padahal kata kita masih ada 7.000 orang yang Tuhan siapkan, yang Tuhan taruh. Ada. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, beban berat sekalipun, please jangan pernah Anda berpikir bahwa Anda sendiri. Makanya saya bilang waktu Anda punya masalah, kami selalu bilang kalau Anda punya masalah datang di gereja. Di gereja di sini ada lebih dari 1.000 orang, haleluya, amin, ya kan? Yang bisa bantu Anda, ya kan? Kayak kami bilang penting komunitas, itu penting. Kalau enggak Anda rasa Anda sendiri. Lalu mulai mengasihkan diri sendiri, lalu iblis mulai bisik-bisik dan lain-lain. Okay. Iblis sekali lagi, kadang pakai masalah dari beban hidup untuk menggiring Anda. Buat Anda seperti jadi orang yang tidak berdaya. Anda lalu mengasihani diri Anda sendiri, padahal Anda keliru. Ada orang-orang yang Tuhan sudah siapkan. Elia enggak sendiri, ada 7.000, itu banyak loh. Banyak sekali. Ada Anda punya pimpin rohani, ada Anda punya gembala komsel. Anda enggak sendiri. Lalu yang paling penting, Anda masih punya Tuhan. Katakan amin. Anda enggak sendiri. Ada Tuhan. Saudara, di dalam gua enak enggak? Tidak enak. Tidak enak. Mungkin ada di antara Anda yang hadir malam hari ini merasakan hal yang sama. Anda punya masalah, beban, persoalan hidup, dan sepertinya seakan-akan Anda tuh seperti dalam sebuah gua. Memang Anda hidup di rumah itu terang. Tapi dalam Anda punya hati sangat gelap. Pikiran Anda sangat gelap seperti gua, segelap gua. Karena Elia lari, dia bukan bawa ransel. Lalu ada isi kayu, korek api, minyak tanah untuk bikin api unggun. Betul? Atau Anda pikir, oh Elia tinggal, Tuhan sekali lagi api turun dalam gua gitu. Waktu dia panggil api turun untuk bakar mesbah yang berair itu. Bukan saudara. Dalam gua, dalam kondisi kayak gelap. Dan Anda pun yang hadir malam hari ini mungkin merasakan perasaan yang sama. Hati Anda gelap, pikiran Anda gelap. Apa saja yang Anda bikin, Anda selalu lihat gelap. Seperti di dalam gua, buntu. Gak nyaman. Anda bikin apa saja, enggak nyaman.
Anda tinggal dalam rumah, Anda rasa seperti nggak nyaman. Bikin apa saja nggak nyaman seperti di dalam gua. Oke. Tapi saudara lihat, perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Allah mengunjungi Elia. Allah tahu ini anakku, dia nggak bisa sendiri. Dan saya mau katakan, hal yang sama pun Tuhan katakan buat kita di malam hari ini. Oke. Dan Tuhan tahu berapa banyak beban yang Anda pikul, masalah apa yang sementara Anda hadapi. Dan dengar malam hari ini Tuhan datang di sini, Tuhan ingin mengunjungi Anda karena Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan ingin ambil beban itu. Tuhan datang kunjungi Elia. Tuhan kasih dia penguatan, Tuhan kasih dia kabar baik. Elia dengar, kamu gak sendiri, ada 7.000 orang yang masih hidup. Yang kepala mereka gak sujud menyembah. Ada. Dengar, Anda gak sendiri. Dan malam hari ini saya pastikan Tuhan akan kunjungi Anda semua yang datang dengan masalah persoalan, yang punya beban hidup. Malam hari ini Tuhan datang kunjungi Anda pasti. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara iblis mencuri Anda punya sukacita? Yang ketiga dengan lewat dosa. Semua katakan dosa. Dosa. Kami selalu ngomong dosa lagi. Gak apa-apa. Kita perlu terus saling mengingatkan. Nah guys, dengar. Sukacita adalah hak setiap orang percaya. Sukacita adalah hak Anda dan saya. Bilang buat orang di kanan, sukacita adalah hak Anda dan saya. Dan salah satu sebab utama orang kehilangan sukacita adalah dosa, dosa. Kata Rabon, saya dengar-dengaran Tuhan. Dosa. Oke. Dalam Mazmur 32 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, ini tentang Daud, sangat luar biasa. Dikatakan begini, Mazmur 32 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan lihat, Daud berkata pada kita bahwa dia ini mengalami penderitaan badani karena dosa yang tidak dia akui. Tadi saya baca para pakar teolog berpendapat bahwa ini mungkin Mazmur yang kedua yang dia tulis selain Mazmur 51 ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba. Daud dia bilang, dia menderita penderitaan badani karena dosanya dia sembunyikan. Anda mau lari sampai di mana? Kami selalu bilang sini. Anda tidak bisa sembunyikan dosa Anda. Anda boleh sembunyikan dari kami pemimpin rohani, tapi Anda nggak bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Setiap perbuatan Anda harus bertanggung jawab. Daud orang hebat. Dia bilang tulang-tulangku lesu. Orang bilang lutu-lutu longgar. Dan selama dia simpan dosanya, dia nggak rasa sukacita. Malah dia hidup dalam kesakitan. Kalau Anda ada yang seperti gini, saya bilang Anda perlu dilepaskan, Anda perlu didoakan. Nah, pastor, setiap saat ketemu pelepasan tuh, every day, setiap saat. Ya saya pun demikian. Karena ada hal-hal yang tanpa sadar kita buat, dan kita perlu didoakan, kita perlu dibebaskan, kita perlu dilepaskan. Daud simpan. Dia pikir nggak ada yang tahu. Tuhan ngomong buat Nathan. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Oke. Sampai dia mengakui semua dosanya. Semuanya dibereskan. Baru gak pernah lagi Anda baca. Dia tulis tulang-tulangku lesu. Kropos dan lain-lain. Tidak ada. Tidak ada. Jasmaninya sakit. Dalam roh dan hatinya dia juga rasakan hal yang sama. Makanya dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripada aku. Karena Daud tahu begitu roh Allah tinggalkan dia. Secara jasmani fisik dia hidup. Tapi secara roh dan jiwa dia gak bisa bikin apa-apa. Oke.
Maaf, Anda yang pelayan Tuhan, Anda boleh melayani Tuhan. Anda main gitar, Anda main drum, Anda nyanyi, Anda punya suara lebih bagus, luar biasa. Tapi kalau roh Allah sudah tinggalkan Anda, karena dosa yang Anda buat, semua yang Anda bikin di depan sini, hambar. Oke, maaf saya nggak mengakui siapapun. Kami ngomong gini, ini kesaksian hidup yang kami pernah rasakan. Buat saya ngomong kosong, mending Anda taruh mic Anda minta dulu didoakan, baru Anda naik di sini. Yang pelayan Tuhan semuanya. Yang Asher sama, Multimedia sama, semua kita yang pelayan Tuhan. Oke, Anda bikin hanya karena rutinitas. Anda pikir Anda bisa menyembunyikan Anda punya dosa dengan cara Anda melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Sorry. Tidak berkenan. Oke. Amin. Sebenarnya hening ya. Diam semuanya nih. Oke. Tidak apa-apa. Kalau kita ngomong dosa memang seperti gini. Oke. Jadi saudara, jangan tunggu sampai Anda sakit, tidak berdaya. Baru Anda mau mengaku Anda punya dosa dan pelanggaran. Jangan mau hidup di bawah tekanan, intimidasi, dikejar-kejar, dituduh. Anda lagi angkat tangan gini, haleluya. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Tapi iblis bilang gini, barusan kan nonton film porno. Malam kan kamu tidur dengan pacar kamu. Ya, tidak enak. Tidak nyaman seperti dalam gua. Tidak enak. Sampai Anda akui. Terserah. Anda mau akui, Anda mau tidak akui, terserah Anda. Oke. Anda bisa tertawa, tapi tawa Anda itu bukan tawa sukacita. Karena Anda belum selesaikan dengan Tuhan. Anda bisa tutupi di hadapan manusia, Anda bisa tutupi di hadapan Anda punya pemimpin, tapi Anda tidak bisa tutupi dari Tuhan. Anda bisa pergi ke toko beli barang apa saja, tapi Anda tidak dapat membeli sukacita. Anda boleh ke MCM, ke mall apa aja, beli benda apa yang Anda suka. Percaya saya, 1 minggu setelah itu, Anda gak rasa apa-apa. Semua dia, sukacita Anda dalam Tuhan. Waktu diselesaikan, diminta, dikasih buat Anda. Anda beli apa saja boleh, tapi Anda gak bisa beli sukacita. Karena please, tidak enak hidup di batu Tuhan. Tidak enak hidup di dalam gugatan iblis. Maksud saya. Tidak enak. Jalan satu-satunya biar Anda bisa peroleh sukacita, adalah Anda menerimanya dari Tuhan Yesus. Saya minta semua musician boleh ke depan. Semua musician boleh ke depan. Dan saya menutup, 7:30 saya tutup khotbah saya. Dari awal saya bilang, karena saya ingin doakan banyak hal di malam hari ini. Saudara, ini kesaksian saya. Dan seringkali kami bilang dari sini, maaf mungkin Anda bosan-bosan. Tapi sering dan selalu kami bilang bahwa kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh kami sampaikan. Entah itu lihat penglihatan, entah itu lihat pewahyuan yang kami dapatkan waktu kami berdoa. Dan dalam satu sisi doa kemarin, ketika kami berdoa dan kami masuk dalam kedalaman hadirat Tuhan, dan dalam satu momen waktu kami hening lagi nyembah Tuhan, Tuhan tunjukkan buat saya sebuah pemandangan. Ada seseorang, dia lagi memikul ransianya, boleh ditampilkan di depan mungkin seperti ini. Oke, ayatnya dihilangkan dulu, seperti gini. Tepat seperti ini. Seseorang, dia lagi mikul ranselnya sangat berat. Dan dia lagi mencoba untuk naik sebuah gunung. Sangat berat. Yang di gambar ini dia masih, tapi dia hanya bisa lihat sebatas gini. Nah, Anda ngerti ya? Kalau orang bungkuk karena lagi pikul beban,
berat sekali kayak gini. Gunung kan di atas tuh. Yang dia bisa lihat hanya sebatas jalannya yang di depan sini. Dia gak bisa lihat sampai yang di puncak gunungnya. Dia gak bisa lihat. Tapi ini pemandangan yang saya lihat. Yang Tuhan tunjukkan seperti slide buat saya. Yes. Dan saya bilang, Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Gitu. Maksud Tuhan apa sih? Gitu. Dan Tuhan bilang Tuhan ingatkan saya untuk berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Malam hari ini ibadah youth. Anda semua youth. Saya nggak tahu, mungkin salah satu atau beberapa di antara Anda seperti ini. Anda lagi pikul sebuah beban yang buat Anda tidak bisa melihat jauh ke depan. Orang nggak bisa lihat masa depannya terlalu jauh selama dia hidup di bawah beban tekanan. Entah itu berupa kesalahannya, bisa berupa dosa, masalah persoalan, 3 poin yang tadi. Orang dalam kondisi seperti ini, dia nggak bisa melihat jauh ke depan, nggak bisa. Kecuali ini beban diangkat dari dia. Baru orang itu bisa berjalan tegak. Dan lalu di akhir apa yang saya lihat, nanti saya akan ngomong selesai ini. Saya lihat sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Saya ngomong hanya sebatas ini dulu. Yang saya lihat pertama, ini klip yang pertama. Ada seorang yang berjalan seperti gini, dia lagi mendaki sebuah gunung. Dia seperti tertatih, gak kuat. Karena saking berat, itu berat sekali loh. Logisnya kalau ringan, dia bisa aja jalannya kayak gini. Tapi dia naik udah kayak gini, udah kayak orang bungkuk. Dan Anda tahu kalau orang bungkuk, dia gak bisa lihat jalan jauh di depan, gak bisa lihat. Ini orang yang hanya karena mungkin masalah, beban, dosa. Dia lihat hidupnya hanya sebatas gini. Oh, yang penting bisa makan. Tiap hari bangun, sekolah, kuliah, kerja, cukup. Dia gak bisa lihat bahwa di puncak sana ada. Jalan seperti biasa aja. Sama-sama sebagai kita bangkit berdiri. Saya bilang, Tuhan kalau ini dari Tuhan, Tuhan tunjukkan satu ayat buat saya. Karena di momen itu saya lihat Tuhan angkat ransel itu dari dia. Tuhan angkat ransel ini dari dia. Dan Tuhan yang pikul ransel itu. Dan Tuhan yang berjalan di depan dia. Nanti saya kasih tahu apa isi ransel ini. Waktu berpindah ke tangan Tuhan. Dan dia sendiri dia gak bisa. Anda sendiri Anda gak bisa. Elia pikir, Elia ini nabi besar loh. Tapi dia sendiri dia gak bisa. Dan Tuhan bilang ini dalam Yesaya 33 ayat yang ke-24. Ketika saya lihat Tuhan angkat itu ransel dari punggungnya. Tuhan bilang gini, tidak seorang pun yang tinggal di situ. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Tidak seorang pun yang akan berkata demikian. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Dan Tuhan bilang buat kita malam hari ini yang ada di Levi's Youth, dengar baik-baik. Tuhan bilang buat Anda malam hari ini, tidak seorang pun di antara Anda malam hari ini yang akan berkata aku sakit. Saya nggak tahu, Anda mungkin sakit secara fisik, saya nggak tahu. Finansial, saya nggak tahu. Jiwa Anda, roh Anda sakit, saya nggak tahu. Di malam hari ini Tuhan bilang, tidak seorang pun di antara Anda malam hari ini yang akan berkata aku sakit. Karena saya bukan buku-buku Alkitab lalu cari-cari, oh pas kebetulan enggak. Tuhan tunjukin dengan tepat.